Semangat sehat, saudara. Haleluya. Mari kita gunakan kesempatan yang luar biasa ini untuk kita bertemu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kita deklarasikan dalam hidup kita, saya mau cinta Yesus selama-lamanya. Ya, apapun yang terjadi, apapun badai yang bagaimanapun, marilah kita punya pikiran, punya hati, saya mau cinta Yesus selama-lamanya. Amin, saudara. Haleluya. Kita menghormati kehadiran Tuhan sebagai kepala berikan, sebagai kepala dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Kita mau cinta Yesus selama-lamanya, apapun yang terjadi. Karena hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita dituntut oleh Tuhan supaya kita tetap di dalam iman kita pada Yesus. Haleluya. Yesus selama Yesus
Allah kita. Dia mendiam jiwa memuji saya Tuhan. Mendiamkan bersama menyembah Tuhan. Setiap jemaat menyembah Yesus. Haleluya. Kami tinggal, kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari serukan ya Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Kau telah membuat kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, darah anak domba Allah yang tidak bercacat telah membebaskan kami, telah mengampuni kami, telah melayakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersorak-sorai segenap hati jiwa kami ya Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau telah memilih kami dari antara segala bangsa dunia ini Tuhan, untuk menjadi anak-anak, menjadi pewaris-pewaris kerajaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan beribadah, kami akan berdoa, kami mengucap syukur. Saudara diberkati Tuhan, kita kata sama-sama amin. Amin, haleluya. Ya tetap mari berdiri saja saudara ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa saudara ya. Haleluya. Tenanan saudara ya, tenanan enggak apa-apa, berdiri. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin.
dipilih dari segala bangsa untuk dikuduskan menjadi umatnya, ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Bersama Yesus pasti bisa. Dia jelas. Satu di dalam Tuhan, satu di dalam Roh Kudusnya. Haleluya. Roh Kudus. Duduk kembali, Tuhan. Haleluya. Kita percaya Allah kita ajaib telah mencurahkan Roh Kudusnya untuk memimpin kita, untuk membangkitkan iman kita di hari-hari ini, Saudara. Haleluya. Kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Namun untuk sejak mengingatkan Bapak Saudara.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan beranugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan beranugerah-Mu saat ini ya Tuhan, sehingga kami boleh ada bersama-sama di rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah raya pertama ini ya Tuhan Yesus. Ini semua adalah anugerah yang terindah dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kau sudah mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Ya kami boleh memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih pula buat berkat-berkat surgawi yang sudah Kau curahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami akan belajar memberi buat pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sucikan hati, pikiran, dan tangan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh menjadikan kemajuan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Haleluya. Sesungguhnya saudara, dalam kehidupan kekristenan kita ini
Tidak ada satupun yang harus kita takutkan. Sesungguhnya tidak ada. Sesungguhnya hanya takutlah kalau kita ini tidak bertumbuh iman kita. Takutlah kalau kita kerdil iman kita. Ya bukan takut kematian, bukan takut penyakit, virus dan apapun, saudara. Tapi takutlah kalau iman kita, hati kita tidak bertumbuh, iman kita jauh dari Tuhan. Itulah yang harus kita takutkan. Jauh dari Tuhan ini sama dengan neraka. Ya. Benar, saudara. Jauh dari Tuhan ini sama dengan neraka. Bahkan orang yang di dalam neraka pun kalau bersama dengan Tuhan tidak masalah. Haleluya. Tidak ada yang kita takutkan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, semakin tidak menentu ini, saudara. Tidak ada yang patut kita takutkan kecuali kita ini jauh dari Tuhan. Sebab itu marilah kita menyender terus pada Tuhan Yesus, mendekat terus pada Tuhan Yesus, diandul Gusti Yesus terus. Amin, saudara. Haleluya. Kita punya komitmen untuk mencintai Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, apapun yang terjadi. Ya, haleluya. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Ya, engkaulah perisaiku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Katakan dengan iman. Haleluya. Engkaulah perisaiku.
Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, maka Tuhan melimpahi kami dengan kekuatan yang selalu baru, Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau kami terus bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami, itu membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian, tetapi kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menapaki perjalanan hidup ini. Dan kami percaya Tuhan sediakan anugerah buat kami, Tuhan sediakan kemurahan buat kami, Tuhan sediakan mujizat yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Allah anugerahkan kembali kepada kami untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Kami percaya sementara kami membuka hati firman-Mu, maka berkat-berkat-Mu turun atas kami. Urapi hamba-Mu akan berkata-kata hikmat yang dari surga, sehingga nama Yesus saja dipermuliakan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan, dan kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Bersama Yesus pasti bisa. Yesus satu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Semua berkat sampai Tuhan. Kita langsung saja baca ayat firman Allah hari ini. Hari ini saya akan melanjutkan renungan firman Allah yang saya sampaikan minggu yang lalu, saudara. Sehingga renungan firman Allah minggu yang lalu itu belum selesai. Dan hari ini kita akan menyelesaikan renungan firman Tuhan hari ini, ya. Kita akan baca ayat bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebelum duduk, berikan pujian yang tulus di sebelah saudara. Apa saudara tambah cantik, tambah ganteng, tambah segar. Oh, situ. Shalom. Ya. Minggu yang lalu saya berbicara tentang pertolongan Tuhan, Bapak Saudara. Dan hari ini saya melanjutkan renungan itu, saudara. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak memiliki pergumulan. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti memiliki pergumulan, pasti memiliki masalah, pasti memiliki beban di dalam hidup ini, saudara. Dan kalau kita berbicara mengenai pertolongan Tuhan, maka semua orang sedang mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Ada banyak di antara kita yang berdoa agar Tuhan menolong masalah kita, agar Tuhan menolong pergumulan kita, agar Tuhan menolong masa depan kita, agar Tuhan menolong keluarga kita. Kita berdoa agar Tuhan menyembuhkan kita dari segala penyakit dan seterusnya. Tetapi seringkali kita memiliki pemahaman yang salah tentang pertolongan Tuhan, Bapak Saudara. Seringkali saudara dan saya memiliki sebuah pengertian yang salah tentang pertolongan Tuhan. Yaitu seringkali kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu harus sesuai dengan keinginan saya. Pertolongan Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang saya mau.
Pertolongan Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang saya harapkan. Pertolongan Tuhan itu harus sesuai karo karepku, saudara. Seringkali kita memiliki pemahaman yang salah tentang pertolongan Tuhan ini. Firman Allah dengan sangat jelas mengatakan bahwa rencanamu bukan rencanaku, rancanganmu bukan rancanganku, saudara. Nah, berangkat dari Yeremia pasal 29 ayat 11, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari tentang pertolongan Tuhan. Yang pertama sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Yang pertama adalah pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dengar baik-baik, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Buat saudara mungkin terlambat, tetapi buat Tuhan tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah menggunakan waktu kita untuk menolong kita. Mengapa? Karena Tuhan punya kairos sendiri. Karena Tuhan punya waktu sendiri untuk menolong kita. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah menggunakan cara kita untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kalau Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, itu artinya kita diizinkan oleh Allah untuk menunggu waktunya Tuhan, untuk menanti-nantikan waktu Tuhan. Ketika saudara sedang menunggu waktu Tuhan menolong saudara, pada waktu saudara menanti-nantikan pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara, sementara kita menunggu jawaban dari Allah, sementara itu juga Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Untuk sabar, saudara. Banyak orang Kristen itu tidak sabaran. Ada banyak di antara kita yang tidak sabaran. Maunya berdoa hari ini, dan maunya hari ini Tuhan jawab. Maunya doa hari ini, dan maunya hari itu atau secepatnya Tuhan tolong saya. Saya berkata, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat untuk kita, saudara. Saudara dan saya belajar menunggu waktunya Tuhan. Dan sementara engkau belajar menunggu waktunya Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk sabar. Untuk sabar. Untuk sabar menunggu waktunya Tuhan. Allah tidak hanya mengajar kita untuk sabar sementara kita menunggu waktunya Tuhan, tetapi Tuhan juga mengajarkan saudara, sementara menunggu waktu Tuhan, Allah mengajarkan saudara untuk semakin mau berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saudara diajar untuk semakin menyerahkan hidup saudara kepada Allah sementara engkau menunggu waktunya Tuhan. Dan Allah tidak hanya mengajar saudara untuk sabar menunggu waktunya Allah. Allah tidak hanya mengajar saudara untuk semakin belajar mau berserah kepada Allah, tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita percaya, tetap percaya kepada janji Allah, tetap percaya kepada janji Allah sementara kita menunggu pertolongan Tuhan. Yang kedua, sudah saya sampaikan minggu yang lalu, ada hal yang kita bisa pelajari tentang pertolongan Tuhan. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu mendewasakan dan menyempurnakan kita.
Sekali lagi, pertolongan Tuhan itu mendewasakan dan menyempurnakan kita. Allah seringkali menggunakan masalah untuk mendewasakan saudara. Seringkali Allah menggunakan pergumulan untuk mendewasakan dan menyempurnakan kita. Seringkali Allah menggunakan beban yang ada di dalam hidup ini untuk mendewasakan dan menyempurnakan iman percayamu kepada Allah. Seperti seorang petinju yang sering latihan, melatih dirinya, saudara, sebelum naik ke ring untuk bertanding tinju, dia akan sering latihan. Saya merasa bahwa Allah menggunakan masalah, persoalan, pergumulan yang ada di dalam hidupmu untuk mendewasakan iman percayamu kepada Allah. Seringkali kita ketika sudah susah baru cari Tuhan. Seringkali kita itu ketika ada masalah baru cari Tuhan. Allah sedang mengajarkan kedewasaan iman percayamu kepada Allah. Sekali lagi, Tuhan gunakan masalah, pergumulan yang ada di dalam hidupmu, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan masalah apapun yang lainnya. Intinya Tuhan ingin mengajarkan saudara menjadi orang yang dewasa dan tidak kekanak-kanakan, dan tidak orang Kristen yang tidak bertumbuh. Seperti Pak Buti katakan, yang paling sengsara dalam hidup kita itu adalah ketika kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi orang Kristen bertahun-tahun ya seperti itu. Jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun ya kayak bayi rohani. Sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi mudah tersinggungan, mudah marah, mudah putus asa, dan lain sebagainya. Ini loh, Tuhan mau bentuk saudara dengan masalah. Tuhan mau bentuk saudara dengan masalah. Tuhan mau bentuk saudara dengan persoalan, agar semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari tentang pertolongan Tuhan. Yang ketiga adalah pertolongan Tuhan berbeda dengan yang kita pikirkan, namun pasti. Pertolongan Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang sering terjadi, saudara. Pertolongan Tuhan itu sangat berbeda. Pertolongan Tuhan itu memang berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita harapkan. Namun di tengah-tengah perbedaan itu bukan berarti Tuhan tidak mau bertanggung jawab. Di tengah-tengah perbedaan kita dengan Tuhan bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Tetapi di tengah-tengah perbedaannya pertolongan Tuhan dan apa yang kita pikirkan, namun pasti Tuhan pasti menolong. Dengar baik-baik, Tuhan pasti menolong. Saya tegaskan hari ini saudara, agar saudara memiliki sebuah pikiran yang tepat, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu hanya mau mendengar, menolong orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Tidak semua orang Kristen ditolong oleh Tuhan. Tidak semua orang percaya kepada Allah ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, setia dengan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Allah, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi siapa, saudara? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan,
Kalau kita mencintai Tuhan, maka Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara kasih Tuhan, mari Bapak Saudara, dorong imanmu untuk semakin mencintai Tuhan. Dorong imanmu untuk semakin mengasihi Tuhan. Pertolongan Tuhan itu hanya diberikan kepada orang-orang percaya yang mencintai Tuhan, kepada orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, kepada orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kalau iman kita tidak bertumbuh, kalau kita tidak semakin mencintai Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mau menyatakan pertolongannya, kuasanya, kasihnya, mujizatnya kepada orang yang tidak mencintai? Cinta itu memberi, saudara. Cinta itu memberi. Kalau saudara sedang pacaran, sedang jatuh cinta, cinta itu memberi. Kalau saudara jatuh cinta dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi. Ada satu prinsip di dalam hidup saya selama saya jadi pendeta, yaitu ini, saudara. Kalau saya berdoa, maka Tuhan yang bekerja. Ini prinsip hidup saya. Dari mulai saya bertobat 87 tahun yang lalu. Tahun 87 saya bertobat. Sejak saya bertobat sampai hari ini jadi hamba Tuhan, prinsip itu tidak pernah berubah di dalam hati saya. Sederhana sekali. Kalau saya berdoa, maka Tuhan yang bekerja. Sederhana, Pak. Saya orang yang tidak muluk-muluk, saudara. Tapi ini di pegangan hidup saya. Jadi pegangan hidup saya. Kalau saya berdoa, maka Tuhan yang bekerja. Tetapi jikalau kita tidak berdoa, malas berdoa, tidak berdoa, malas berdoa, Tuhan tidak bekerja. Yang menggerakkan Allah bekerja, menolong kita adalah doa yang lahir dari orang yang mencintai Tuhan. Dengar saya, saudara. Yang membuat Allah bekerja bukan doa, bukan sembarang orang berdoa, tapi doa yang lahir dari orang yang cinta Tuhan. Allah bekerja, Allah yang menggerakkan Allah bekerja adalah doa orang percaya yang mengasihi Tuhan, doa orang percaya yang mencintai Tuhan. Kuasanya besar. Ketika saya diizinkan Tuhan kena corona yang pertama, saudara, tidak enak, dicurigai, disingkirkan, dan ketika saya dirawat di rumah sakit, saya satu kamar dengan Bapak Taman. Mbak ini persa Pak Taman, Mbak Taman. Itu satu kamar dengan saya. Mbak Taman ini umurnya 87 tahun, Bapak Saudara. Kena corona. Kasihan. Karena kan tidak boleh dijaga oleh keluarganya. Suatu saat ketika saya berdoa, Mbak Taman ini lihat saya. Ketika selesai saya berdoa, itu tahu-tahu Mbak Taman nuting saya.
di kamar tempat tidurnya sebelahan dengan saya, nuding saya. Saya kaget, saudara. Ketika nuding saya, dia ngomong apa? Ngomong manjur, ngomong manjur, ngomong manjur. Tiga kali dia mengucapkan itu. Dan setelah itu Mbak Tama diam saja. Saudara kasih Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doanya siapa yang besar kuasanya? Doa orang yang hidup benar. Jadi pertolongan Tuhan itu seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan, Pak. Namun meskipun berbeda, Tuhan tetap menolong kita. Amin, saudara kasih Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, hal apa yang kita bisa pelajari tentang pertolongan Tuhan? Yang keempat, pertolongan Tuhan selalu menceritakan kemuliaan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu menceritakan kemuliaan Allah, selalu menceritakan keagungan Allah. Pertolongan Tuhan itu selalu menceritakan kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Kita tahu bahwa Tuhan menolong kita, berarti harus ada sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Ucapan syukur. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasanya Allah. Sudah kasih Tuhan, semua yang ada di dalam kehidupan kita itu karena anugerahnya, semua karena kemurahannya, dan bukan karena kuat gagah kita. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita bukan karena kuat gagah kita, tetapi semua oleh karena anugerahnya Allah, semata-mata oleh anugerahnya Allah. Sebagaimana kita ada hari ini, itu karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah, ada sesuatu yang harus kita miliki dalam hidup ini, saudara. Ketika engkau menerima pertolongan Tuhan, apa itu? Ucapan syukur. Ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur itu menyadarkan kita bahwa kita ini orang yang tidak mampu, kita tidak sanggup, hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena anugerah Allah, hanya kemuliaan Allah, hanya kuasa Allah, hanya mujizat Allah saja kita bisa merasakan sesuatu dari Tuhan. Sudah kasih Tuhan, pertolongan Tuhan menceritakan kemuliaan Tuhan. Ibadah doa mujizat hari Senin. Suatu saat ibadah doa mujizat hari Senin, saya membagikan kertas, Pak, kepada semua yang datang di doa hari Senin. Doa mujizat. Saya beri mereka kertas satu-satu semuanya. Saya beri mereka bolpen satu semuanya. Saya ngomong dengan mereka, tulis permohonan saudara, tulis pergumulan saudara, tulis apa yang harus saya doakan. Dan mereka tulis tiga permohonan doa, 3 permohonan doa saja. Siapa yang doa waktu ada kertas itu yang datang? Waktu itu coba diangkat terus. Ya, ada banyak, dan mereka nulis juga ya 3 permohonan doa. Setelah selesai saya dikumpulkan satu kertas besar, tebal gitu. Saya janji, saya doakan pergumulanmu yang ditulis di kertas itu. Tapi kalian juga berdoa
syaratnya lagi adalah kalau doamu dijawab, beritahu Om Agus, beritahu Pak Agus, Om, permohonan doa saya nomor 1 sudah dijawab. Agar saya bisa coret Pak, agar saya tidak mendoakan lagi yang nomor 1. Sementara sudah berjalan berapa minggu ya kertas itu, dan sudah tahu hasilnya. Ada beberapa orang menurut saya berkata, Om, permohonan doa saya nomor 3 sudah dijawab. Pak Agus, permohonan doa saya nomor 2 sudah dijawab. Sudah ada mungkin ada 5 orang yang beritahu saya doanya nomor sekian sudah dijawab. Sekalian dia saksi di depan Pak Agus tentang pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah tolong. Poin doa nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Saya bilang doa kita tidak sia-sia. Saudara kasih Tuhan, ada 4 hal yang bisa kita pelajari hari ini tentang pertolongan Tuhan. Mungkin hari ini kau sudah punya beban. Mungkin hari ini kau sudah memikul bebanmu. Engkau diperhadapkan oleh masalah hari ini. Ingat ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tepat pada waktunya, dan semua indah pada waktunya. Nomor 2, pertolongan Tuhan itu mendewasakan dan menyempurnakan kita. Apa yang didewasakan? Iman kita didewasakan. Saatnya saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Nomor 4, pertolongan. Nomor 3, pertolongan Tuhan selalu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Namun pasti. Kata namun pasti itu meskipun berbeda, bukan berarti Tuhan tidak bertanggung jawab. Meskipun berbeda, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong. Tetapi meskipun berbeda, tetap Tuhan menolong. Nomor 4, pertolongan Tuhan selalu menceritakan kemuliaan Tuhan, menceritakan keagungan Tuhan. Ada satu ucapan syukur yang keluar dari hati saudara. Ada satu pemahaman bahwa ini bukan karena saya, bukan karena kuat gagah saya, semua karena anugerahnya Tuhan saja. Beberapa hari lalu saya pergi ke rumah sakit Bayangkara, berdua seorang bapak yang sedang kritis. Saya berdoa dan Tuhan menolong, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Yang saya doakan ini orang Islam, bukan orang Kristen. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Hatiku tenang, hatiku tenang. Kita akan pujian ini. Pertolongan Tuhan selalu ajaib, selalu ajaib. Saudara yang punya pergumulan hari ini, mari memuji Tuhan. Bagian dari doa kita kepada hatiku tenang, berada di dekatmu, kalau jalan hidupku.
karena saudara. Mungkin pagi ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang membawa bebanmu, membawa pergumulanmu, membawa penderitaanmu, membawa kesusahanmu. Engkau sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidupmu. Mungkin masalah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan engkau sedang menunggu, menantikan pertolongan Tuhan. Dan engkau sedang menunggu sampai hari ini. Tuhan ingin menguatkan saudara. Apakah ada di antara Bapak Saudara yang sedang menunggu jawaban Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidupmu? Kalau itu saudara, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Allah, agar Tuhan melihat tangan-tanganmu. Haleluya. Terima kasih buat tadi angkat. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapa ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara yang sudah angkat tangan, engkau perlu menyatakan imanmu di depan Allah. Berdirilah di depan altar ini. Tuhan mau beri kau kekuatan. Saudara yang sudah angkat tangan, saya undang saudara maju ke depan. Jangan malu dengan Tuhan. Datanglah ke depan, rendahkan hatimu di depan Allah. Haleluya. Sekira waktu yang sama lama-lama. Sekira waktu yang sama lama-lama. Sekira waktu yang sekira lama-lama. Haleluya. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib.
Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu pagi hari ini di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak hanya mengasihi kami, tetapi Engkau tahu setiap apa yang sedang kami hadapi hari ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami membutuhkan Engkau, tanda kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya kepada Engkau. Pagi hari ini biarlah tangan-Mu yang berkuasa itu Engkau ulurkan untuk kami, Tuhan. Biarlah yang sakit hari ini menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Biarlah yang berbeban berat hari ini memperoleh kelegaan yang dari Tuhan. Biarlah yang saat ini sedang memiliki pergumulan di dalam hidup kami, Engkau sudah sediakan jalan keluar untuk kami. Kami mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, karena kami percaya ada pertolongan di dalam Engkau. Ada mujizat yang Allah dapat lakukan di dalam hidup kami. Berikan kami kesabaran Tuhan untuk menantikan pertolongan-Mu, karena kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Tepat pada waktunya Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Yakinkan di dalam diri kami bahwa kasih-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Kami khusus berdoa untuk yang sudah maju ke depan, Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyelesaikan masalah. Tuhan sudah menjawab doa kami. Tuhan sudah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah iman percaya kami. Kami tahu hari ini, pagi ini, Engkau mendengar setiap doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan beriman, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, dalam siang kami persembahan yang kedua buat Tuhan komisi gereja ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa surgawi, tiba saatnya kami akan belajar memberikan persembahan yang kedua untuk misi gereja ini. Berikan kami hati misi, hati yang mengasihi Tuhan. Ketika tangan kami terulur untuk memberi, sesungguhnya ada tangan yang perkasa, yang dahsyat, yang juga terulur kepada kami dan memberkati kami berkelimpahan, yaitu tangannya Tuhan Yesus. Kami siap memberi dan siap diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita.
Yesus pasti memberkati kita. Agak sabar karena ada banyak pengumuman yang disampaikan oleh pendeta muda Yosua. Oke, Bapak Saudara, bisa sampaikan laporan keuangan. Hari ini saya akan mengumumkan pertama adalah laporan keuangan Paskah untuk amplop Paskah yang telah masuk sampai tanggal 8 April kemarin, Bapak Saudara. Di scroll saja pelan-pelan. Ini adalah amplop yang telah masuk. Jika Bapak Ibu Saudara ingin melihat lebih detail lagi, sudah dipasang di papan pengumuman yang ada di belakang. Terus kami masih menunggu amplop Paskah yang belum dikembalikan, atau mungkin masih Bapak Ibu Saudara belum menerima, untuk bisa mengambilnya di kotak belakang atau pada saat Bapak Ibu pulang. Jadi kami akan tetap menunggu amplop Bapak Ibu Saudara yang telah diisi dan akan bisa dikembalikan di kotak Paskah, persembahan Paskah yang ada di belakang. Terus yang paling terakhir, terus gitu lagi. Total yang masuk sampai tanggal 8 April adalah Rp4.850.000. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat amplop-amplop yang masuk, dan inilah laporannya sampai tanggal 8. Jadi amplop-amplop tetap akan ditunggu sampai Paskah nanti akan dilaksanakan. Bisa nama Tuhan. Bisa ditutup. Bapak Ibu Saudara, hari Jumat, Bapak Ibu Saudara, Jumat Agung akan dilaksanakan hanya 2 kali saja. Jadi yang pertama jam 7 pagi dan yang kedua jam 10 pagi. Sama halnya dengan ibadah Paskah pada hari Minggu depan, juga hanya dilaksanakan 2 kali saja, jam 7 pagi dan jam 10 pagi. Nah, karena keterbatasan kursi yang disediakan gereja, maka Bapak Saudara diwajibkan untuk mendaftar pada hari Selasa nanti. Jadi mulai hari Selasa sudah dibuka pendaftarannya mulai jam 7 pagi. Bapak Saudara bisa WA kepada saya, Japri, atau bisa menuliskan pendaftarannya di grup-grup gereja. Jadi bisa di grup GSCA, grup umum, lalu grup pelayanan altar, juga grup kaum muda atau tunas remaja. Jadi bisa mendaftar melalui itu, atau jika Bapak Saudara tidak punya nomor saya, mungkin bisa mendaftar melalui Facebook gereja atau Instagram gereja. Jadi ada banyak jalan yang bisa dituju. Kursi akan hanya disediakan 90 saja Bapak Saudara, hanya 90 kursi. Jadi sistemnya mungkin akan kurang lebih seperti ini, hanya 90 kursi. Jadi untuk ibadah 1 dan ibadah 2, Bapak Ibu Saudara hanya perlu mendaftar 1 kali saja untuk datang di 2 ibadah itu, hari Jumat dan Minggu. Jadi nggak perlu nanti setelah Jumat dari Sabtunya saya daftar lagi, tidak usah. Tapi daftar 1 kali saja, maka saya akan mencatat Bapak Ibu Saudara datang 2 kali ibadah di jam yang sama, seperti itu. Jikalau Bapak Ibu Saudara, ini kemungkinan kami melihat dari acara Natal kemarin, jikalau maafkan kalau kami tidak bisa menampung semua jemaat, misalnya 2 ibadah itu penuh, maka Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk melihat secara online YouTube. Online YouTube akan dimulai jam 5 sore. Jadi tidak biasanya kita akan melihat YouTube live itu jam 10 pagi, tetapi khusus hari Jumat dan Minggu YouTube live-nya akan dilaksanakan jam 5 sore. Jadi sorenya kita akan bisa mengikuti ibadah jika Bapak Saudara tidak mendapatkan kursi di ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua, seperti itu. Hari Sabtu akan diliburkan. Hari Sabtu akan diliburkan, Bapak Saudara. Kaum muda dan tunas remaja akan diliburkan karena untuk persiapan, terima kasih, untuk persiapan latihan Paskah. Hari Kamis juga demikian, kaum wanita juga akan diliburkan untuk persiapan latihan Jumat Agung, seperti itu. Jadi
kelas info juga untuk Bapak Ibu Saudara, baptisan air juga akan dilaksanakan pada hari Minggu tersebut. Hari Minggu setelah ibadah kedua selesai, maka akan langsung dilaksanakan baptisan air di Santo Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Jadi akan langsung berangkat setelah ibadah kedua selesai. Seperti itu. Jika ada pertanyaan yang lain atau usulan atau apapun itu, bisa sampaikan kepada saya melalui Jafri atau setelah gereja selesai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Sebenarnya harus diketik ya, agar ibadah Jumat Agung jam 7, jam 10 sudah diketik kan? Tadi tidak dikeluarkan. Terus kedua, HP-nya Yuson sih ditulis di sini agar jemaat bisa tahu. Jadi ibadah Jumat Agung saudara ada 2 kali, jam 7 pagi dan jam 10 pagi. Saudara yang hadir di ibadah Jumat Agung harus hadir saudara. Ini hari Jumat Agung itu hari kematian Yesus. Dia mati karena dosa kita, kesalahan kita, kutuk kita, berita kita dipikul oleh Yesus di kayu salib. Jadi sayang kalau ada orang-orang Kristen yang tidak hadir di ibadah Jumat Agung. Ada perjamuan kudus di Jumat Agung, dan kalau tidak salah anggur yang akan kita pakai anggur yang asli dari Israel, dari kota Kana di Israel. Demikian juga ibadah kebangkitan Yesus hari Minggu juga 2 kali, saudaranya 2 kali. Nomor HP-nya Pak Yusuf ada ditulis. Ya. Saudara bisa tulis nomor HP-nya Pendeta Muda Yosua untuk bisa saudara mendaftar. Ya. Ya, fungsinya mendaftar itu menghindari kerumunan yang begitu padat, saudara. Masih pakai protokol kesehatan. Ya, sudah ketemu? Ya, jadi harus diketik begitu agar jemaat bisa tahu. Ini akhirnya Pendeta Muda Yosua bisa sudah tulis. Ya. Terus. Ya, mulai besok kami menunggu telur-telur Paskah, persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Telur-telur Paskah bisa dikirim hari besok Senin sampai terakhir hari Jumat, pas Jumat Agung, saudara ya. Dan kita sangat membutuhkan telur ayam yang banyak, karena akan digunakan juga untuk pemuda dari sekolah minggu. Ya, jadi kami juga menunggu persembahan telur-telur Paskah dari Bapak Ibu Saudara, dan bisa dikirim mulai besok hari Senin sampai hari Jumat pada waktu Jumat Agung. Ya, ada pengumuman lain boleh disampaikan saya? Tidak ada. Baik, kita akan berdiri bersama-sama. Doa hari Senin tetap ada. Ya, saudara ya, doa besok Senin, doa mujizat tidak saya izinkan untuk diliburkan, tapi tetap ada ibadah doa mujizat. Puji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita harus
menaruhkan segala berkat-berkat-Nya. Bapa Surgawi, hati kami meluap-luap karena ucapan syukur kami. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyatakan pertolongan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Bapa juga melihat setiap tangan-tangan iman yang diangkat di ruang Maha Suci-Mu. Dan biarlah setiap tangan-tangan yang diangkat diberkati Bapa di surga, diberkati Tuhan Yesus, diberkati oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.